Hai, selamat datang kembali di Mimin Art Channel. Tentunya penasaran kan dengan alur cerita selanjutnya? Yuk kita langsung saja dengerin ceritanya. Bab 31. Mereka bertiga makan siang dengan tenang tanpa ada percakapan apapun sampai selesai. Saat Anissa ingin membayar, Leo mencegahnya. Biar aku saja yang bayar, ucap Leo. Gak usah mas, biar saya saja, tolak Anissa. Please, anggap saja ini sebagai tanda pertemanan kita. Waktu itu kan kamu gak mau aku bayarin belanjaannya, ucap Leo. Tidak usah, terima kasih. Anissa tetap menyodorkan uang pada pelayan. Pakai kartuku aja mbak. Leo pun menyodorkan kartu kreditnya. Tidak usah mas, biar pakai punya saya aja, tolak Anissa. Udah Nis, biarin, sekali-kali ditraktir cowok ganteng kan, bisik Cindy. Teman kamu aja nggak keberatan. Udah biar aku aja yang bayar, ucap Leo. Ya udah, terima kasih mas. Leo, ucap Anissa. Sama-sama, ucap Leo sembari tersenyum. Anissa menyimpan kembali uangnya ke dalam tas. Habis ini kalian mau kemana? Tanya Leo. Kita mau jalan-jalan di mall ini. Bukan Anissa yang jawab tapi Cindy. Kalau begitu aku ikut ya. Siapa tahu kalian butuh bantuan buat bawain barang belanjaannya, ujar Leo. Boleh kok ya kan Nis? Jawab Cindy. Maaf, tapi saya pengen berdua aja sama Cindy. Kalau mau ikut, lain kali aja ya, ucap Anissa membuat Cindy sedikit kesal. Ya udah, kalau begitu aku permisi dulu ya. Hati-hati di jalan, ucap Leo. Sesekali lagi, terima kasih sudah membantu saya, ucap Anissa. Anissa dan Cindy berjalan meninggalkan Leo, namun baru beberapa langkah, Leo memanggilnya lagi. Nis, boleh minta nomor kamu, siapa tahu kita bisa berteman dekat, ucap Leo. Maaf, saya belum punya ponsel, jawab Anissa. Ya udah, ucap Leo pasrah. Anissa dan Cindy melanjutkan perjalanannya untuk belanja kebutuhan mereka. Kenapa nggak diajak aja sih cowok tadi, kan lumayan bisa bantuin bawa barang-barang kita nanti. Lagian capek juga dia walaupun lebih cakep kayak Rehan sih, cetus Cindy. Kamu kan tahu aku nggak bakal nyaman kalau jalan sama cowok, apalagi baru kenal. Lagian kita kesini kan mau jalan-jalan berdua doang, ucap Anissa. Kamu memang calon mantu idaman. Udah susah didapetin, tapi yang bisa dapetin kamu bakal beruntung kalau kamu serba bisa, apalagi kamu cantiknya alami, puji Cindy. Mana ada yang mau punya mantu orang miskin kayak aku Sin. Apalagi pendidikan terakhirku cuman SMA. Orang tua zaman sekarang kan maunya punya mantu yang berpendidikan tinggi, cetus Anissa. Kalau aku sih yang penting mah pinter masak deh kayak kamu. Andai aku udah jadi orang tua terus punya anak cowok, aku mau kok jadi mertua kamu, goda Cindy. Kamu mau punya mantu nenek-nenek, canda Anissa. Aku sih mau-mau aja kalau nenek-neneknya itu kamu. Tapi anak aku yang gak akan mau, balas Nisa diiringi tawa keduanya. Mau beli apa sih? Nih kita baju dulu kali ya, tanya Cindy. Bajuku masih banyak yang belum dipakai, ujar Anissa. Emang kapan kamu belanja baju? Perasaan dari dulu pakaian kamu cuma dari bekasnya Sinta itu. White, aku baru nyadar baju yang kamu pakai baju mahal loh. Jangan bilang bosmu yang beliin, ucap Cindy sedikit menggoda. Iya, waktu aku lupa punya janji sama kamu itu, aku diajak keluar sama bosku. Nah, ternyata dia belanjain aku baju sama beberapa tas dan sepatu. Anissa meringis sembari menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Kan sudah aku tebak, mungkin bosmu suka sama kamu, jadi mau beliin kamu pakaian, ujar Cindy. Mana mungkin, dia pasti cuman kasihan sama aku karena aku miskin, Anissa menyangkal. Ya elah, kamu gak peka banget jadi orang. Mana mungkin seorang Rehan yang notabene kejam dan dingin mau membelikan barang-barang pribadi pada karyawannya. Apalagi dia sampai turun tangan buat beli semua itu. Cindy terus saja menjelaskan apa yang dia simpulkan dari semua yang sahabatnya ceritakan. Gak mungkin lah, jangan bikin aku berharap yang gak pasti deh, ujar Anissa. Ini udah pasti menurutku. Iya, aku belum tahu tempat tinggalmu yang sekarang. Kamu tinggal di mana? Semalam bilang gak bisa bawa orang ke sana, tanya Cindy. Aku, kata Anissa terbata. Aku lupa, jawab yang jelas dong, bikin penasaran aja, ucap Cindy. Aku tinggal di rumah pribadinya Tuan Rehan, jawab Anissa lirih. What? Kamu?
Anissa langsung membekap mulut Cindy karena suaranya yang keras mengalihkan perhatian beberapa pengunjung mal ke arah mereka. "Shh, jangan keras-keras, nanti ada yang dengar. Kalau ada yang tahu nanti Tuan Rehan marah sama aku," ujar Anissa. Maaf, keceplosan. Serius kamu tinggal sama bosmu?" tanya Cindy. "2 hari ini iya, tapi kita nggak ngelakuin apa-apa kok. Kamar juga terpisah," ucap Anissa. Yakin gak ngelakuin apapun?" "Kurang percaya ya aku," goda Cindy. "Seriusin, kamu gak ngelakuin apapun," ucap Anissa. "Kami gak ngelakuin apapun," ucap Anissa meyakinkan. "Kalau gak ngelakuin apapun berarti gak mandi, gak makan, gak ganti baju, gak minum," canda Cindy. "Is, kamu ini ya. Kali ini aku gak makan, gak mandi, gak minum, mati dong aku," cetus Anissa yang jalan lebih cepat meninggalkan Cindy karena kesal. Tunggu dong, gitu aja ngambek. Cantiknya hilang loh kalau ngambek," goda Cindy. "Tahu kamu bikin kesel," ucap Anissa. "Ya maaf deh, yuk temenin aku beli baju," ujar Cindy sembari merangkul pundak Anissa. Mereka berdua masuk ke dalam sebuah toko baju. Hampir 1 jam mereka berkutat di dalam toko itu hanya untuk membeli 1 buah baju Cindy. Sedangkan Anissa hanya menemaninya saja. Setelah selesai mereka menuju sebuah toko tas dan sepatu. Anissa dan Cindy memilih beberapa tas dan sepatu yang menurut mereka cocok untuk dipakai. Saat Cindy ingin mengambil satu tas, ada orang lain yang ikut mengambil tas tersebut. Cindy menoleh dan terkejut saat tahu bahwa wanita itu Sinta. "Loh Sinta?" ucap Cindy terkejut. "Ini tas gue duluan yang pegang," ujar Sinta. "Tapi aku duluan yang pegang," ujar Cindy. "Gue duluan, lagian ngapain sih orang kaya lo ada di sini?" ucap Sinta. "Aku mau beli tas ini," ucap Cindy. "Enak aja, ini punya gue ya," ucap Sinta. Terjadilah tarik-menarik antara Cindy dan Sinta, membuat seluruh pelanggan di toko tersebut memperhatikan mereka tanpa melerai. Anissa yang sedang asik memilih tas di ujung toko langsung menghampiri ketika mendengar keributan yang terjadi. "Loh Cindy, stop, teriak Anissa saat melihat Cindy dan Sinta yang sedang bertengkar. Tapi mereka berdua tidak mendengarnya. Anissa yang bingung meminta pengunjung lain untuk membantunya, namun tidak ada yang mau membantu. "Udah Cindy, Sinta, jangan bertengkar," ucap Anissa keras, namun tetap tidak membuat mereka berhenti. "Ini tas gue," ucap Sinta. "Gue duluan," ucap Cindy. Gue. Mereka terus berebut tas sampai akhirnya ada satpam yang datang melerai. Baru keduanya berhenti bertengkar. "Apa-apaan ini? Kalau mau berantem jangan di sini, mengganggu pengunjung lain," bentak satpam. "Dia duluan yang mulai, Pak," ujar Cindy. "Dia duluan, Pak, enak aja," ujar Sinta. "Udah kalian mau pergi atau saya bawa ke pos," ucap satpam tersebut. "Udah kita cari di toko lain aja ya, daripada masalah makin panjang," kata Anissa. "Udah dasar cewek gila," ucap Sinta yang kemudian keluar dari toko tersebut. "Lo yang gila," teriak Cindy. Udah, ayo keluar," ajak Anissa. Cindy yang sudah bad mood keluar dari toko dengan kesal. "Maaf ya Pak, Mbak, sudah bikin keributan di sini. Saya permisi," ucap Anissa pada orang-orang yang ada di sana. Anissa keluar mengejar Cindy yang sudah berjalan lebih dulu. "Sumpah ngeselin banget sepupu kamu itu," ucap Cindy kesal. "Maafin dia ya, tapi kamu gak apa-apa kan?" ucap Anissa. "Kenapa kamu yang minta maaf? Dia yang salah kok. Lagian buat apa kamu minta maaf atas nama dia sih?" ucap Cindy. "Walau bagaimanapun dia masih saudaraku Sin. Aku gak enak sama kamu," ucap Anissa. "Udahlah, yang salah dia, harusnya dia. Aku cakar aja wajahnya yang sok kecantikan itu. Udah, dandanannya kayak tante-tante, sok cantik lagi, cantikan juga aku," cerocos Cindy. "Udah, kita belanja di tempat lain aja yuk," ucap Anissa berusaha menenangkan. "Udah gak mood aku, kita nonton aja deh, cari film yang lucu biar mood aku balik," ajak Cindy. "Boleh, mau nonton apa kira-kira ya?" tanya Anissa. Nanti deh lihat di sana ada apa aja," ucap Cindy. Cindy dan Anissa naik ke lantai atas menuju bioskop. "Aku beli karcisnya dulu ya," ucap Cindy. "Oke, aku beli cemilan sama minuman ya. Nanti ketemu di sini," ujar Anissa. Setelah membeli cemilan, Anissa balik lagi ke tempat semula dan menunggu Cindy. "Lah, tadi bilangnya
pengen nonton yang lucu-lucu kok malah milih yang horor sih, ujar Anissa yang melihat Cindy datang membawa karcis film horor. Berubah pikiran jadi penasaran sama film ini, ucap Cindy menyengir. Ya sudah deh, terserah kamu aja, ujar Anissa. Gak apa-apa kan, tanya Cindy. Iya gak apa-apa Sin, cuma nanti malam kalau gak berani tidur jangan salahin aku ya, ujar Anissa. Enggak lah, aku gak akan takut, lagian ini cuma film kok, sangkal Cindy. Mereka berdua masuk ke dalam bioskop dan duduk di kursi. 2 jam berlalu, film pun habis dan mereka keluar dari bioskop tersebut. Seru ya filmnya, ucap Anissa. Iya seru, ucap Cindy singkat. Kamu kenapa? Kok muka kamu pucat gitu? Ketakutan? Tanya Anissa sembari menahan tawa melihat wajah Cindy yang pucat karena takut. Enggak kok, mana ada aku takut sih sama yang begituan, sangkal Cindy. Beneran gak takut? Ayo, goda Anissa. Anissa udah deh jangan ngeledek gitu, mentang-mentang pawang hantu kamu, ujar Cindy kesal. Gaya-gayaan nonton film horor sih, ucap Anissa sembari tertawa. Udah deh pulang yuk keburu malam, ajak Cindy. Emang kenapa kalau udah malam, goda Anissa. Tahu Cindy keluar dari mall meninggalkan Anissa yang berjalan dengan pelan. Cindy tungguin, teriak Anissa. Kok malah aku ditinggalin sih, gerutu Anissa lagi. Akhirnya mereka berdua pulang dengan Cindy yang mengantar Anissa. Aku boleh antar kamu sampai rumah kan? Penasaran juga sama rumah pribadinya CEO muda itu, ujar Cindy. Untuk sekarang sampai supermarket dulu aja ya. Lain kali kalau udah ada izin dan diizinkan aku bakal bawa kamu ke rumah itu, jawab Anissa. Kenapa nggak sekarang aja sih? Kan cuma di depan rumahnya doang, ucap Cindy kesal. Maaf ya, lain kali kalau udah ada izin pasti aku ajak kamu main ke rumah, jawab Anissa yang tak enak hati pada sahabatnya. Ya udahlah, hati-hati di jalan ya, ucap Cindy. Oke, kamu juga hati-hati, ujar Anissa. Sesampainya di rumah, Biruni sedang duduk di teras menunggu kepulangan Anissa. Loh kok Bibi belum pulang? Ini udah mau malam loh Bi, ujar Anissa. Bibi nunggu Non Anissa pulang Non. Mang Yono udah pulang dari tadi jam 4, jawab Anissa. Ya udah, Bibi mau masuk dulu atau mau pulang? Udah makan belum Bi? Tanya Anissa. Bibi mau pulang aja Non, tadi udah makan masakan Non Anissa. Masakannya enak Non, jadi tadi dihabisin sama Bibi dan Mang Yono. Tapi Non tenang aja, udah Bibi masakin lagi kok buat Non Anissa, jelas Biruni. Syukurlah kalau Bibi sama Mang Yono suka. Lagian kenapa repot-repot masakin lagi Bi? Kan Bibi jadi tambah capek, tugas Bibi kan cuma bersihin rumah doang, ucap Anissa. Gak apa-apa Non, ya udah Bibi pamit pulang dulu ya Non. Permisi, ujar Biruni. Hati-hati di jalan Bi, ucap Anissa dijawab anggukan oleh Biruni. Anissa kemudian masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu. Dia melempar tasnya dan duduk di sofa ruang tamu. Astaga, aku lupa nggak beli ponsel, gumam Anissa. Kan susah lagi kalau menghubungi Cindy. Kenapa jadi pelupa gini sih Nis? Kan kajian udah cair, bisa buat beli ponsel dulu. Ini gara-gara Cindy berantem sama Sinta nih, jadi lupa deh, gerutu Anissa yang kesal sendiri. Udahlah besok-besok lagi aja belinya, mending mandi terus tidur. Jalan-jalan ternyata bikin capek badan juga ya, gumam Anissa. Dia pun naik ke atas dan masuk ke dalam kamarnya. Hai teman-teman, makasih ya yang udah setia baca tulisanku. Maaf buat yang episode awal belum sempat aku perbaiki. Makasih juga buat yang sudah kasih saran dan kritiknya. Selamat membaca. Nah itu ya, salam dari pembuat sang novel tersebut ya. Pokoknya makasih banget ya buat kakak-kakak yang selalu stay tune. Bye bye.